3, 2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Bapak Ibu jamaah kajian rahimanallah, alhamdulillah kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian terjemah lafziyah yang insyaallah pada malam hari ini kita akan membahas di surat yang baru, yaitu di surat Al-Buruj ayat yang pertama sampai dengan ayat ke-9. Surat Al-Buruj ini memiliki 22 ayat yang mana termasuk salah satu surat Makkiyah atau surat yang diturunkan di kota Makkah. Bapak Ibu jamaah kajian rahimanallah, adalah kita terlebih dahulu mentahsin tilawah kita bersama-sama sebelum kita masuk ke dalam terjemah lafziyah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj. Wal yaumil maw'ud. Wa syahidin wa mashhud. Qutila ashabul ukhdud. An-nari dzatil waqud. Idhum 'alaiha qu'ud. Wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billah. Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid. Alladzi lahu mulkus samawati wal ardh. Alladzi lahu mulkus samawati wal ardh. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Baik, Bapak Ibu jamaah kajian rahimanallah, kita lihat satu persatu dalam surat Al-Buruj ini. Was-samaa'i, ya, sebagaimana kita sudah pernah
membahas, yaitu di sini disebut dengan mad wajib muttasil. Ya, apabila ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kata disebut dengan mad wajib muttasil. Zatil buruj. Di akhir daripada ayat-ayat dari ayat pertama sampai ke 9 kita temukan diakhiri oleh huruf qalqalah, maka disebut dengan qalqalah kubra, maka kita pantulkan. Kemudian yang perlu dicatat bersama yaitu di akhir daripada setiap ayat, ya, buruj, ud, hud. Nah, ini semuanya dibaca panjang. Dalam hukum tajwid disebut dengan mad arid lisukun. Ya, jadi bacaannya panjang. Wal yaumil mau'ud wa syahidin wa. Nah, syahidin wa. Nah, ini kalau di Quran Madinah tidak termaktub, tidak tercantum tasdidnya. Tapi kalau di Quran Indonesia insya Allah tercantum huruf tanda tasdid. Maka kita harus paham apabila ada tanwin bertemu dengan waw dan ada berempat huruf yaitu wa, mim, nun dan ya. Jadi harus kita masukkan idgham bi gunnah wa syahidin wa. Nah, kita tahan dua harokat, ya, syahidin wa mashhud. Qutila ashabul ukhdud, kha, ya, huruf kha bukan bukan ha, ya, bukan tapi ukhdud. Ini yang perlu berhati-hati. An-nari dzatil waqud izhum, ya, bukan idhum tapi izhum karena hurufnya adalah huruf zal. Izhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'mi, ya, karena sering terjadi kesalahan di huruf hamzah bil mu, ya, karena sebelumnya ada yaf'alu, ada ain. Nah, ini terkadang kebawa menjadi mu'mi. Nah, ma yaf'aluna bil mu'mi. Nah, ini salah. Jadi bil mu'mi biasa tanpa harus ada penekanan dalam tenggorokan kita. Makhrajnya adalah hamzah. Syuhud wa ma naqamu minhum illa. Nah, ini cara bacanya sama seperti wassamai, sama cara membacanya, cuman yang membedakan adalah nama hukum dalam ilmu tajwidnya, mad jaiz munfasil, ya, terlimat wajib ini mad jaiz. Ayyuk. Nah, sekali lagi kalau ada nun sukun atau tanwin bertemu ya, mim, nun, waw dalam Quran Madinah tidak ada tasdid, maka kita masukkan ayyuk. Nah, kalau Indonesia ada insyaallah. Billah. Nah, apabila tidak kuat dalam membaca ayat ke-8 ini, maka kita boleh mematikan di billah. Kemudian kita ulangi illa ayyuminu billahil azizil hamid alladzi lahu mulkus samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in syahid. Nah, dan di akhir kita temukan yaitu hukum ikhfa syafawi. Apabila ada tanwin atau nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf di huruf ikhfa, ya, maka kita samarkan syai'in, bukan syai'in tapi syai'in syahid. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan di terjemah lafziyah di surat Al-Buruj ayat ke-1. Was-sama'i dzatil buruj, ya, seperti kita bahas kemarin, ya, di surat sebelumnya At-Tariq, was-sama'i wat-tariq, ya, itu ada banyak sumpah-sumpah Allah, ya, wal-lail wad-duha dan lain sebagainya. Nah, di sini was-sama'i dzatil buruj,
demi as-sama, langit, dzatil buruj, yang memiliki buruj. Buruj itu adalah gugusan bintang. Jadi burjun dari kata burjun, yaitu bintang. Kalau buruj berarti jamaknya. Jadi bintang-bintang disebut dengan gugusan bintang-bintang. Wassama, demi langit yang memiliki zati, ya. Zat kemarin kita sudah bahas juga kenapa za bukan zu, ya. Jadi karena as-sama ini adalah bentuk dalam bahasa Arab yaitu muannas. Hanya satu di alam ini as-sama. Zatil buruj, yaitu gugusan bintang-bintang. Wal yaumil mau'ud, dan demi hari, suatu hari mau'ud, yang dijanjikan. Al mau'ud wa'dun, ya, wa'dun itu adalah janji. Ya, mau'ud yaitu sesuatu yang dijanjikan. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan banyak pendapat ulama, ada beberapa pendapat ulama tafsir menyatakan al-mau'ud, hari yang dijanjikan ini adalah hari kiamat. Ya, jadi nanti di akhir ada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang mana di situ disebutkan bahwasanya al-mau'ud yaitu adalah hari kiamat. Dan demi al-yaumil mau'ud, dan demi hari al-mau'ud yang dijanjikan. Wasyahidi wa masyhud. Jadi di awal-awal banyak sekali sumpah-sumpah Allah. Ya, wasyahid, syahidun itu adalah orang yang menyaksikan. Syahidun adalah orang yang menyaksikan. Syahid, ana syahid. Saya melihat ketika mungkin terjadi perbuatan maksiat, kemudian diadakan pengadilan di situ bagi seorang yang berbuat maksiat, maka akan dicari namanya syahid, dicari orang yang melihat, menyaksikan. Ana syahid, saya menyaksikan, saya melihat. Wa syahidin wa masyhud. Nah, di sini syahid, ya, di sini adalah bukan orang tetapi hari yang menyaksikan. Menyaksikan apa? Menyaksikan tentang hari kiamat. Ya. Nanti di akhir daripada kajian ini kita akan bahas ada satu hadis yang menyatakan tentang al-yaumil mau'ud wa syahidi wa masyhud. Syahid ini bagian ulama mengatakan adalah hari Jumat. Wa syahidin, ya, pada sumpah ini dinyatakan adalah syahid adalah hari Jumat. Wa masyhud, dan demi yang disaksikan. Ya, demi yang disaksikan. Jadi ada hari yang menyaksikan dan hari yang disaksikan. Kita akan juga bahas di akhir daripada masyhud. Masyhud adalah pasifnya, masyhud adalah objeknya, yaitu yang disaksikan. Kalau syahid adalah orang yang menyaksikan, kalau masyhud adalah orang yang disaksikan. Dalam hal ini menurut para ulama tafsir yaitu hari Jumat syahidnya dan hari Arafah masyhudnya. Baik, kemudian kutila ashabul ukhdud. Ya. Kutila dalam hal ini adalah dibunuh. Ya. Jadi bukan maksudnya dibunuh, tapi adalah kecaman dari Allah Subhanahu wa taala kepada ashabul ukhdud. Ya. Binasa. Kutila, akan binasa. Ya. Ashabul ukhdud. Ashab yaitu orang-orang, ya, jamak dari sohib yaitu teman. Ashab itu sohibun. Kalau sohibun dimaknakan itu teman, tapi kalau diartikan secara bermacam-macam, bisa pasangan, bisa saudara, bisa keluarga. Ya. Ashabul masjid berarti ashabul kahfi, itu adalah orang-orang yang dalam kahfi, gua. Nah, ashabul masjid berarti orang-orang yang suka di masjid. Ashabul maidan berarti orang-orang yang suka di lapangan dan lain sebagainya. Nah, kutila ashabul ukhdud, binasalah, ya, akan dibinasakan ashabul ukhdud. Ukhdud, ya, itu adalah
pembuat parit, ya. Jamak daripada khudud, ya, khudud. Ukhdud jamak daripada ukhdun, yaitu pembuat parit. Kalau ukhdud berarti jamaknya. Nah, nanti kita akan bahas yaitu ashabul ukhdud. Ini banyak ulama tafsir yang ikhtilaf, yang berbeda pendapat, ya. Akan kita bahas di akhir nanti. Kutila ashabul ukhdud. An-nari dzatil waqud. Ayat selanjutnya, an-nar, yang mana ashabul ukhdud itu menggali parit kemudian menyediakan kayu bakar. Waqud, an-nari dzatil waqud. Dalam parit itu ada bara api, ada api yang memiliki, yang mengandung daripada kayu bakar. Jadi an-nari dzatil waqud, dan dalam parit itu, ya, ada api yang mana api itu berasal dari waqud, jadi itu kayu bakar. An-nari dzatil waqud, dalam parit itu. Kemudian izhum 'alaiha qu'ud. Iz itu iza, ya. Dari kata iz. Nah, iza, nah, kalau ada diikuti dengan kata subjek maka iz, ya. Izhum, iz anta, ya. Jadi izhum, izlaka, nah, itu pengikutan daripada subjeknya. Ketika izhum, hum tadi kembali kepada ashabul ukhdud, 'alaiha qu'ud, ya. Atas mereka qu'ud. Maksudnya adalah qu'ud yaitu tempat duduk. Nah, pada saat mereka membuat parit kemudian menyediakan bara api daripada kayu bakar itu, nah, mereka ini 'alaiha qu'ud, yang mana mereka itu berada di atas tempat duduknya. Qu'ud, mereka dalam keadaan duduk. Nah, jadi dalam kisah di surat Al-Buruj ayat awal-awal ini, ayat 1 sampai ayat ke-9, menggambarkan tentang bagaimana kaum kafir, yang ashabul ukhdud itu kaum kafir, itu mereka membuat parit-parit kemudian menangkap kaum muslimin, para muslimin, kemudian dipaksa untuk menjadi seorang yang keluar daripada agama Islam atau murtad. Maka kisahnya adalah, ya, tadi ashabul ukhdud, mereka menggali parit kemudian mereka menyediakan api dan dari kayu bakar, dan mereka duduk idhum 'alaiha qu'ud, di samping parit itu. Kemudian wahum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Wahum, dan mereka kaum ukhdud itu, ashabul ukhdud, wahum 'ala ma yaf'alun, mereka melakukan atau berbuat atas apa saja. Wahum 'ala ma yaf'aluna, dan mereka kaum ashabul ukhdud itu 'ala ma yaf'alun, jadi mereka itu melakukan berbuat apa saja, yaitu memaksa untuk menjadi seorang yang murtad. 'Ala ma yaf'alun, ya. Jadi apa saja yang mereka perbuat, bil mu'minina syuhud, terhadap orang-orang mukmin. Syuhud, syuhud artinya mereka menyaksikan. Syuhudun, mereka menyaksikan. Jadi apa yang mereka perbuat itu mereka sadar atas apa yang mereka perbuat, yaitu memaksa kaum mukmin pada saat itu untuk mengaku, untuk bisa murtad daripada agama Islam, keluar daripada agama Islam. Mukmin, jadi mukmin, orang-orang mukmin, syuhud itu mereka menyaksikan saat duduk tadi. Wahum 'ala ma yaf'alun, dan mereka berbuat apa saja, yaitu memaksa kaum mukmin, bil mukminina, terhadap orang-orang mukmin, syuhudun, ya, mereka juga menyaksikan. Kemudian apa yang
lakukan setelah mereka memaksa kaum mukmin ini dari orang kafir memaksa kaum mukmin itu, apa yang mereka lakukan, mereka orang mukmin lakukan. Wama naqamu minhum, wama naqamu minhum, dan ma tidaklah naqamu mereka menyiksa, dan tidaklah mereka menyiksa, orang-orang mukmin itu menyiksa, minhum, diantara orang-orang mukmin itu. Apa alasannya mereka untuk menyiksa kaum mukmin? Illa ayyuminu billahil azizil hamid, kecuali ayyuminu billah. Jadi semata-mata faktor mereka menyiksa kaum mukmin itu karena tidak lain adalah ayyuminu billah. Mereka itu orang-orang mukmin yu'minu billah, beriman kepada Allah. Al-Aziz Al-Hamid, yaitu yang maha perkasa lagi maha terpuji. Ini adalah alasan kenapa orang-orang kafir pada saat itu, dalam banyak kisah dengan banyak pendapat para ulama tafsir, menyatakan bahwasanya kaum kafir ini menyiksa kaum mukmin. Ashabul Ukhdud itu menyiksa kaum mukmin ini dikarenakan ayyumin, tidak lain adalah kecuali ayyuminu billah. Mereka beriman kepada Allah Al-Aziz Al-Hamid, yang maha perkasa lagi maha terpuji. Siapa itu ayyuminu billah? Siapa itu Allah? Allah alladzi lahu mulkus samawati wal ard, yaitu dialah Allah, lahu memiliki, dia Allah memiliki, mulku kerajaan. Kalau malik itu adalah raja, kalau mulku itu kerajaan-kerajaan. Mulkus samawati wal ard, kerajaan-kerajaan di langit maupun di bumi. Mulkus samawati wal ard, Allah penguasa langit dan bumi. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard, dialah Allah yang diimani tadi, dialah Allah yang memiliki kerajaan di langit maupun di bumi. Wallahu ala kulli syai'in syahid, dan Allah itu adalah atas segala sesuatu syahid, menyaksikan, maha menyaksikan. Jadi Allah itu menyaksikan. Wallahu syahidun ala kulli syai'in. Nah, kalau kita atur sesuai dengan bahasa yang baku, ya, wallahu syahidun, dan Allah itu maha menyaksikan, ala kulli syai'in, atas segala sesuatu. Baik Bapak Ibu, jamaah kajian rahimahullah, di dalam ayat pertama Allah bersumpah demi buruj, demi gugusan bintang, kemudian demi yaumil mau'ud. Jadi sebagaimana tadi dalam surat Al-Furqan juga disebutkan, tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Maha suci, tabaraka, maha suci Allah yang telah menjadikan di dalam langit itu ada buruj, yaitu gugusan-gugusan bintang. Wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira, dan menjadikan langit itu, ya, adanya sirajan, matahari yang terang benderang, qamara munira, dan bulan yang bercahaya. Nah, tadi kita bahas yaitu yaumil mau'ud wa syahidi wa masyhud. Ini sebagaimana hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dengan berbagai macam perbedaan para ulama tafsir. Dalam kitab Ibnu Katsir disebutkan salah satu yang banyak berpendapat para ulama tafsir menyatakan bahwasanya wal yaumil mau'ud itu adalah yaumil qiyamah, adalah hari kiamat. Jadi yaumil mau'ud, hari yang dijanjikan, yang hari yang pasti akan datang. Allah sudah berjanji, maka insya Allah akan ditepati, dan kita berkeyakinan bahwasanya hari kiamat itu akan hadir di depan kita. Yaumil kiamah itu yaumul mau'ud, yaumul atau hari yang dijanjikan.
wa syahidin, dan hari yang menyaksikan adalah yaumil jum'ah. Ya. Kenapa hari Jum'ah? Ya. Wa ma tala'a asy-syamsu wala gharabat ala yaumin afdal min yaumil jum'ah. Dan tiada satu hari pun yang mana pada hari Jumat itu matahari terbit dan tenggelam lebih utama dibandingkan dengan hari-hari yang lainnya. Nah, kita tahu bahwasanya pada hari Jumat banyak sekali fadilah-fadilah yang perlu kita kerjakan, ya, jadi sunnah-sunnah yang kita kerjakan pada hari Jumat. Bahkan di akhir daripada hari Jumat, yaitu ba'dal asri sampai tenggelamnya matahari, merupakan salah satu waktu yang mustajabah untuk kita berdoa, maka disebut dengan afdol min yaumil jum'ah, jadi lebih baik daripada hari-hari yang lain selain daripada hari Jumat. Wa fiha sa'atun la yuwafiquha ba'da muslim, yang mana pada hari itu ya, sekali-kali seorang hamba muslim itu tidak menjumpainya kecuali dia meminta kebaikan dan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di akhir wa masyhud, yang disebutkan dengan yang disaksikan adalah itu, yaitu yaumul arafah, yaitu hari Arafah. Jadi tiga hari ini yang disebutkan dalam sumpah Allah, yaitu yaumul ma'ud, yaitu demi hari kiamat. Kemudian yaumil syahidi wa masyhud, syahid adalah hari Jumat dan masyhud adalah hari Arafah. Baik Bapak Ibu, setelah Allah bersumpah, kemudian Allah mengecam keras kepada ashabul ukhdud. Siapakah ashabul ukhdud itu? Ya, ini juga banyak sekali perbedaan pendapat para ulama tafsir, ya. Ashabul ukhdud juga disebutkan adalah kaum kafir, yang mana mereka ini tadi saya sampaikan bahwasanya menangkap kaum muslim, kaum mukmin pada saat itu, ya. Ini juga ada mengatakan bahwasanya dari sahabat Ali disebutkan bahwasanya mereka ini adalah orang penduduk negeri Persia, dan juga meriwayatkan bahwasanya ashabul ukhdud itu adalah orang-orang Yaman, ya, yang saat itu orang mukmin di kalangan mereka itu berperang terhadap orang-orang yang musyrik. Kemudian sahabat Ali juga pernah mengatakan kepada para sahabat tabi'in, ya, mereka yaitu ashabul ukhdud adalah penduduk negeri Habasyah atau Ethiopia pada saat ini. Ini perbedaan para ulama mengenai tentang ashabul ukhdud. Tapi yang jelas di surat Al-Buruj ini kita ambil kesimpulan bahwasanya tatkala seorang mukmin dipaksa untuk murtad oleh seorang kafir atau kaum kafir, dipaksa, tentu seorang mukmin tetap pada pendiriannya, yaitu ayyuminu billahil azizil hamid, yaitu mereka tetap beriman kepada Allah yang maha perkasa lagi maha memuji. Itulah ketauhidan yang hakiki bagi kita sebagai seorang muslim. Tatkala mungkin, ya, kita diajak untuk bisa berfoya-foya, bersenang-senang dengan menjual agama kita, tentu ini merupakan musibah bagi kita, dan kita berusaha untuk menghindari itu semua. Karena banyak sekali, lagi zaman saat ini sangat mudah untuk kita atau masyarakat kita, sahabat kita, untuk bisa menjual agama mereka semata-mata untuk kenikmatan di dunia ini, yang mana kenikmatan dunia ini hanya sementara, dan tentu yang kekal adalah akhirat. Baik Bapak Ibu, itulah tadi kisah daripada ashabul ukhdud, itu mereka orang kafir yang menggali parit, yang mereka kaum mukmin ini tatkala tidak mau mengikuti ajakan kaum kafir untuk murtad, maka mereka dimasukkan ke dalam parit itu yang berisi api yang menyala-nyala daripada kayu bakar tadi. Insyaallah kita akan lanjutkan di minggu yang akan datang dalam pembahasan di surat Al-Buruj ayat ke-10 sampai ke-12.
Baik Bapak Ibu, kita cukupkan kajian pada malam hari ini. Semoga Allah SWT memberikan kita kekuatan lahir dan batin dalam beristiqomah dalam tauhid yang satu, menjaga tauhid kita, menjaga diri kita daripada ajakan-ajakan kaum kafir, dan semoga kita diberikan keistiqomahan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata untuk investasi kita untuk akhirat kelak, yang mana hari kiamah, hari akhir pasti akan datang kepada kita. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.